Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Nindya Kistia Sukmanendra Dahlin, notar 2302103, kelas MTJ 3.1. Di sini saya akan membuat video tutorial pemodelan transportasi di simpang prioritas menggunakan aplikasi Visim. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi Visim. Ini adalah tampilan pertama setelah dibuka aplikasi Visimnya, lalu kita pergi ke Network Editor. Setelah ini kita matikan yang tanda globe ini, kita cari background image, lalu kita masukkan screenshotan simpang yang telah dipilih seperti ini. Kita akan mulai membuat jaringan jalan, tapi sebelumnya kita set scale dulu. Tanda plus ini kita tarik dari sini, kita sesuaikan. Nah, ini sudah sesuai skalanya, ini 50 dan di sini juga 50. Lalu selanjutnya kita atur sesuai dengan regulasi di Indonesia, yaitu setir kanan di lajur kiri. Network setting, dan kita ubah traffic regulation-nya dari right hand traffic menjadi left hand traffic. Oke. Nah, kita akan mulai membuat jaringan jalan dengan cara klik link, lalu kita arahkan di arah masuknya kendaraan. Ini kita klik kanan, add new link. Kita bisa menyesuaikan number of lanes ini, yaitu jumlah lajur. Di sini jumlah lajur saya itu ada 2 dan ada yang 1 lajur juga. Tapi yang di arah sini itu 2 lajur. Jadi saya sesuaikan 2. Oke, lalu kita tarik sampai ke mulut simpang. Oke, bisa kita sesuaikan. Nah, karena ini terlalu lurus dan belum sesuai dengan jiplakan mapnya atau dengan kondisi aslinya, kita bisa klik kanan dan cari generate as spline. Kita ubah menjadi, ini sebenarnya bebas jumlahnya mau berapa, tergantung panjang dari jalannya. Lalu sudah seperti ini, kita sesuaikan. Ini bisa ditarik sesuai dengan bentuknya, bentuk yang diinginkan atau bentuk jiplakannya. Oke, kalau sudah sesuai, untuk secara otomatis bikin arah sebaliknya itu kita bisa klik kanan dan generate opposite direction. Lalu dia akan otomatis membuat di arah sebaliknya. Lalu kita lanjutkan di setiap simpang, add new link. Kita sesuaikan panjangnya, generate as spline.
Lalu karena di simpang ini lajurnya hanya satu, jadi number of lanes-nya saya ubah menjadi 1. Seperti ini. Sini juga 1 lajurnya. Nah, kalau sudah semua, di sini kan masih kosong, masih linknya itu belum terhubung satu sama lain. Jadi kita akan membuat konektor. Caranya adalah dengan menekan kontrol, lalu klik kanan pada mouse dan tahan. Tekan kontrol, klik kanan, tahan. Seperti ini. Kita intermediate point-nya kita bisa ubah menjadi 10 atau berapapun biar dia menyesuaikan, tidak terlalu tajam. Seperti ini. Kita hubungkan itu lurus kiri kanan agar semua linknya terhubung satu sama lain. Seperti ini. Di sini juga sama. Oke. Nah, kita bisa cek apakah semua konektornya sudah terpasang atau belum di sini. Sudah aman. Lalu selanjutnya ketika konektor sudah ada, kita bisa menentukan rute kendaraan dengan klik vehicle route. Kita arahkan dari arah masuknya kendaraan, yaitu di sini, di sini, di sini, dan di sini. Dengan cara arahkan ke arah masuknya kendaraan, lalu klik kanan pada mouse, add new static vehicle routing decision, lalu ke ujung lurus, kiri, kanan. Oke, di sini juga sama, klik kanan, lurus, kanan, kiri. Setelah semuanya kita bisa cek dulu show list static biar kita bisa tahu apakah sudah semua atau belum, atau ada yang berlebihan routing decision-nya.
Ini sudah. Oke. Lalu setelah rutenya sudah ditentukan dan sudah ada, kita bisa memasukkan vehicle input di sini. Sama, arahkan ke arah masuknya kendaraan, klik kanan, add new vehicle input. Di setiap arah masuknya kendaraan, klik kanan, add new vehicle input. Oke. Nah, di sini volume kita bisa masukkan dengan data hasil survei ataupun bisa dengan data imajiner. Di sini saya akan menggunakan data imajiner. Oke. Di sini sudah ada kendaraannya dan sudah ada rutenya. Kita bisa coba simulasikan dengan simpan dulu. Simpan. Nah, sini. Kita bisa menambahkan moda transportasi lain, yaitu motor, bus, truk. Karena tadi kita bisa lihat baru ada mobil, belum ada motor, truk, bus, dan lain-lainnya. Caranya adalah dengan pergi ke base data, 3D models, lalu di kiri ini kita klik kanan add. Kita open directly of default model, vehicle, route. Kita cari bike. Nah, di sini ada bisa Yamaha. Kita bisa pilih atau mau skuter juga boleh. Sini kita bisa atur warnanya, mau warna apa aja, bebas, sesuai kreasi saja. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini dia belum ada namanya, kita kasih nama sepeda motor. Sepeda motor. Lalu kita pergi lagi ke base data, ke distribution, 3D model. Sini kita tambahkan lagi sepeda motor. Oke. Sini kita ubah sepeda motor. Kita pergi ke base data, vehicle type. Kita add. Namanya kita kasih sepeda motor. Kategorinya kita ubah bike. Vehicle modelnya sepeda motor. Lalu klik OK. Kapasitasnya kita ubah menjadi 2. Oke. Lalu kita pergi ke traffic.
vehicle composition, kita add, dan kita beri nama simpang yang dipilih. Dan di sini kita bisa menambahkan jenis-jenis kendaraan apa saja yang mau kita tambahkan. Di sini saya tidak mau LGV dan HGV, kita bisa hapus saja. Oke. Dan catatan rel flow ini jumlah ketiganya itu harus 1. Jadi kita ubah dulu. Ini 0,4, ini 0,4, 0,2. Oke. Selanjutnya kita pergi ke vehicle input ini, kita klik kanan, show list, lalu ubah semuanya menjadi simpang 4. Oke. Kita coba simulasikan lagi apakah motornya sudah masuk atau belum. Ya, bisa dilihat di sini motornya sudah masuk, kendaraannya jadi ada bus dan mobil. Tapi kita lihat di mulut simpang ini masih terjadi banyak sekali konflik, banyak sekali tumburan. Nah, yang akan kita lakukan itu adalah menentukan yang mana simpang prioritas agar tidak terjadi konflik seperti ini. Caranya adalah pergi ke konflik area. Nah, ini akan muncul warna kuning seperti ini. Ini adalah jumlah konflik yang terjadi di simpang ini. Agar mudah kan, kita bisa show list saja seperti ini. Nah, di sini ada 76 konflik. Nah, yang harus kita lakukan adalah menentukan yang mana prioritasnya. Mana prioritas dan mana unprioritas. Contohnya seperti ini. Caranya itu adalah tekan kontrol lalu klik kanan pada mouse. Tekan kontrol, klik kanan. Nah, kita bisa menentukan yang mana prioritas itu urutannya. Kalau ada jalan mayor dan jalan minor, itu kita utamakan jalan mayor. Nah, habis itu kita bagi lagi prioritasnya. Prioritas pertama itu yang arahnya lurus, lalu ke kiri, dan selanjutnya ke kanan. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada konflik mayor seperti ini, yang B ini dari arah mayor, sedangkan yang A ini dari arah minor, kita utamakan yang B, walaupun yang A ini lurus, seperti itu. Nah, ini juga, ini sama-sama arahnya dari mayor, tetapi yang satu lurus, yang satu belok kiri, kita utamakan yang lurus. Begitu. Seterusnya sama sampai ke 76 ini dikategorikan semua, yang mana prioritas dan mana unprioritas.
Oke, ini sudah semua ditentukan simpang prioritasnya. Lalu kita bisa cek dengan mensimulasikan. Nah, sudah bisa dilihat di mulut simpang ini sudah tidak terjadi konflik, maka menentukan simpang prioritas bisa dikatakan berhasil. Nah, tanpa apel pun di simpangan prioritas ini kendaraan itu akan menunggu seperti ini. Oke. Cukup sekian tutorial pertama ini. Kita akan bertemu lagi di tutorial kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.